Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di hari yang baru ini, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu, karena firman Allah adalah kekuatan bagi kami dan penghiburan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16. Kemudian kita akan membaca ayat 25 dan ayat 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Saudara, kisah yang sangat luar biasa sekali. Satu kisah yang saudara-saudara secara manusia memang tragis, menyedihkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah terjadinya Paulus dan Silas ini di penjara di kota Filipi, mereka bukan penjahat, mereka bukan penipu, ya, mereka bukan seorang koruptor, ya, mereka bukan seorang penjahat. Secara hukum tidak ada dasar untuk mereka dipenjarakan. Haleluya. Tetapi itulah kenyataan saudara-saudara yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ini adalah merupakan konsekuensi seorang murid, konsekuensi seorang rasul, konsekuensi yang harus diterima oleh seorang saksi Kristus. Saudara, mereka dipenjara bukan karena mencuri, mereka dipenjara bukan karena menipu, mereka dipenjara bukan karena membunuh, tetapi mereka dipenjara karena mereka memberitakan firman Allah. Mereka dipenjara karena mereka, saudara-saudara, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, saudara, kita melihat iblis tidak senang ketika kita memberitakan kebenaran, ketika kita menyaksikan sesuatu yang benar. Iblis selalu berusaha untuk membungkam, iblis selalu berusaha untuk menghambat. Iblis dengan segala cara, saudara-saudara, setan dengan berbagai cara ingin membendung, ya, pemberitaan Injil, ingin membungkam para hamba-hamba Tuhan, para rasul-rasul, agar supaya mereka tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ya, iblis memakai para imam-imam ahli Taurat, kemudian mereka bekerja sama berkolaborasi dengan penguasa Romawi untuk menghambat, untuk membendung saudara-saudara agar supaya Injil tidak diberitakan. Dan saudara-saudara, mereka tidak ada dasar untuk menghukum, membunuh mereka, sehingga mereka satu-satunya Paulus dan Silas dipenjarakan. Mereka ditempatkan di tempat yang di tengah-tengah, saudara-saudara, dengan maksud agar supaya mereka tidak bisa lari, tidak bisa keluar. Bukan hanya ditempatkan di tengah-tengah, di tempat yang dalam, tetapi bahkan mereka dibelenggu, dirantai kaki dan tangan, saudara-saudara, ya. Tetapi kita melihat, apakah Tuhan bisa dibendung dengan cara itu? Mungkin mereka berpikir, tamatlah Paulus dan Silas, ya. Mereka tidak akan bisa lagi memberitakan firman Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Justru sebaliknya, saudara-saudara. Ya, terjadi sesuatu yang di luar dugaan dari para penguasa. Terjadi sesuatu yang di luar dugaan dari para imam-imam orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Yaitu, saudara-saudara, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, tubuh mereka terbelunggu, kaki dan tangan mereka terbelunggu, tetapi mulut mereka dan roh mereka, semangat mereka tidak dapat dibendung, tidak dapat dibelenggu. Tengah malam, saudara-saudara, Paulus dan Silas, firman Allah katakan, mereka menaikkan, menyanyikan puji-pujian, ya, kepada Allah. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah, dan semua orang-orang tahanan-tahanan yang ada dalam penjara mendengar, saudara-saudara, ya, luar biasa, ya. Penjara tidak dapat membunuh semangat daripada Paulus dan Silas. Penjara belenggu, rantai tidak dapat membendung, saudara-saudara, ya, semangat dan sukacita yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Di tengah-tengah penderitaan mereka memuji Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, luar biasa. Ya, sudah dalam penjara, mereka dipenjarakan karena Tuhan, mereka dibelenggu karena Tuhan, karena firman Allah, tetapi mereka tetap memuji Tuhan, saudara-saudara, ya. Ini satu contoh teladan bagi kita. Kadang-kadang hari-hari ini kita baru menderita sedikit sudah tidak bisa memuji Tuhan, baru menderita sedikit sudah tidak bisa memuliakan Tuhan, sudah tidak ada ucapan syukur, sukacita hilang karena penderitaan, karena persoalan permasalahan. Tapi Paulus dan Silas, penjara, rantai, belenggu, tidak dapat, saudara-saudara, membuat mereka kehilangan sukacita. Mereka tetap bersukacita dan memuji, menyembah Allah. Orang-orang dalam penjara mendengar, walaupun mereka sedang terbelenggu, tetapi mereka tetap memuji, memuliakan Tuhan. Dan saudara, di atas puji-pujian ada kuasa, ya. Di atas puji-pujian ada keajaiban. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam penderitaan sekalipun, saudara, kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Ya, kuasa Allah itu tidak dapat dibendung oleh situasi dan kondisi. Kuasa Allah itu tidak dapat dibendung oleh keadaan, saudara-saudara, ya. Tidak bisa. Apabila kita percaya kepada Tuhan, yakin dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat keajaiban Tuhan ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu, saudara, saya selalu menghimbau kalau kita memuji Tuhan, jangan setengah-setengah. Firman Allah katakan, biarlah kita memuji Tuhan itu dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, sebagai wujud bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin kita membaca di dalam Injil Matius, ya. Dalam Injil Matius pasal 5, saudara, kita akan membaca ayat 10 sampai 12.
Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Mari saudara-saudara, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saudara, kita tetap bersukacita dan kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita baca kesaksian Paulus di dalam kitab Korintus dan apa yang dia katakan di dalam suratan Filipi, ya, dia ungkap bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya dan beriman kepada Tuhan, tetapi saudara-saudara kita juga dikaruniakan oleh Allah untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu Paulus berbicara banyak panjang lebar tentang penderitaan, ya, di dalam kitab Korintus, karena dia alami. Tetapi di balik semua penderitaan itu, dia selalu mengalami kemenangan. Dia selalu mengalami mujizat. Saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah. Yesus yang disembah oleh Paulus dan Silas sama dengan Yesus yang saudara dan saya sembah hari-hari ini. Tetap bersemangat, tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap berharap dan beriman kepadanya dalam keadaan apapun. Selalulah memuji Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Haleluya. Itulah firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, seberapapun umatmu, anak-anakmu, hamba-hambamu yang boleh mendengarkan firman Allah ini di pagi hari ini, dalam keadaan apapun mereka Tuhan, kondisinya, ekonominya, kesehatannya, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka bangkit, bergairah, bersemangat, dan melihat kepada Tuhan yang ajaib dan besar itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang disembah, dipuji oleh Paulus dan Silas adalah sama dengan Tuhan yang kami sembah dan layani hari-hari ini. Kuasanya, kasihnya, keajaibannya, kedahsyatannya tidak pernah berubah. Biar juga apa yang dialami Paulus dan Silas dialami oleh orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mereka yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus sembuh. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang susah dihiburkan. Mereka yang tertutup jalan dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat bagi umat-umatmu. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.